Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP Jaya Utama Motor. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Alsa Ramadan dengan NPM 2114231019. Nama saya Puput Milia Rizky dengan NPM 211423101. Nama saya Betari Fiorinda dengan NPM 2114231031. Saya Reni Widi Astuti, NPM 2114231045. Latar belakang, Jaya Utama Motor merupakan perusahaan dagang yang berlokasi di Jalan Muhammad Yamin nomor 149 Kota Padang. Jaya Utama Motor menjual suku cadang dalam berbagai macam merek kendaraan seperti Daihatsu, Toyota, Honda, dan lain sebagainya. Untuk perusahaan Jaya Utama Motor ini, pada proses penjualan barang, transaksi dihitung dan dicatat ke dalam faktur oleh karyawan. Pembayaran akan dilakukan di meja kasir. Selanjutnya, faktur dikumpulkan untuk dilakukan penginputan data ke dalam aplikasi pada akhir jam kerja atau keesokan harinya. Namun hal ini hanya dilakukan pada transaksi berupa kredit yang diinputkan ke dalam aplikasi. Alur informasi dan material pada pengguna ERP, yaitu pertama pelanggan membuat pesanan, selanjutnya kasir akan memeriksa ketersediaan barang. Jika tidak tersedia, kasir akan memberitahu pelanggan. Jika tersedia, maka kasir akan membuat draft order dan validasi pesanan. Setelah divalidasi, kasir akan memilih gudang tempat penyimpanan barang pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu kasir akan meminta staf operasional untuk mengambilkan barang pesanan. Selanjutnya, staf operasional akan mengambilkan barang dan memberikannya kepada pelanggan. Kasir akan membuat invoice dan menunggu pembayaran dari pelanggan. Lalu kasir akan menginput data dan pembayaran ke dalam aplikasi ERP. Selanjutnya, kasir akan mencetak faktur pembayaran dan memberikannya kepada pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama yaitu pada proses barang yang tidak efisien, di mana aktivitas yang dilakukan secara manual oleh karyawan untuk mencatat dan menghitung transaksi Kemudian dalam memasukkan barang ke dalam faktur juga memasukkan barangnya tidak sesuai dengan jam kerja, diundur-undur seperti keesokan harinya. Jadi menyebabkan kerugian waktu dan juga tenaga. Proses manual ini rentan terhadap kesalahan dan memperlambat efisiensi operasional. Untuk permasalahan yang kedua yaitu pengurangan jumlah stok atau ketidakselarasan dalam pengurangan stok, di mana kurangnya pencatatan dan input data transaksi penjualan ke dalam aplikasi menyebabkan ketidakselarasan antara jumlah stok yang tercatat dalam komputer dalam aplikasi dengan jumlah yang sebenarnya. Hal ini dapat mengganggu perencanaan persediaan dan menyebabkan ketidakakuratan informasi. Untuk permasalahan ketiga, yaitu kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan jumlah penjualan pada faktur. Proses manual dalam mencatat dan menghitung jumlah penjualan pada faktur rentan terhadap kesalahan manusia apabila dilakukan secara manual, seperti kesalahan hitung
kesalahan hitung atau pencatatan yang double atau ganda. Selain itu juga, apabila menggunakan faktur juga rentan terhadap kerusakan atau kehilangan yang dapat menyebabkan hilangnya data-data transaksi yang penting. Untuk permasalahan yang berikutnya yaitu data pelanggan yang masih kurang lengkap dan belum adanya sistem Customer Relationship Management atau CRM yang baik, di mana kurangnya kelengkapan data pelanggan menghambat upaya perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Juga kesulitan dalam melacak dan mengelola interaksi dengan pelanggan, yang dapat mengurangi efektivitas pemasaran dan layanan pelanggan. Jadi dalam permasalahan yang dijabarkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan atau banyak kelemahan yang menimbulkan permasalahan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Solusi yang terotomatisasi dan terkomputerisasi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan juga pastinya meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan juga banyak kelemahan yang menimbulkan permasalahan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas tersebut. Slide berikutnya yaitu cara kerja penjualan barang ke customer. Untuk yang pertama yaitu membuat order, di mana langkah pertama adalah membuat order melalui menu komersial dan submenu order card pada aplikasi Dolibar. Di sini pengguna memilih produk yang akan dijual dan daftar produk dari daftar produk yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah memilih produk, kemudian dilakukannya validasi order. Setelah order dibuat, pengguna memilih lokasi tempat penyimpanan barang yang akan dijual. Selanjutnya dilakukan validasi order dengan mengeklik tombol yes untuk memastikan kesesuaian dan ketersediaan barang. Selanjutnya, membuat invoice. Setelah validasi order, yaitu membuat invoice dari order yang telah dibuat sebelumnya. Ini dilakukan untuk menetapkan harga dan rincian pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya, validasi invoice. Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam rincian atau harga yang tercantum. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses pembayaran, atau bisa dibilang ini cross-check. Kemudian melakukan pembayaran sesuai dengan rincian yang tertera pada invoice. Pembayaran ini dapat dilakukan menggunakan metode yang telah disepakati sebelumnya, bisa tunai ataupun transfer bank. Selanjutnya yaitu ada penerapan ERP. Jadi untuk spesifikasi perangkat kerasnya yang pertama menggunakan laptop Toshiba Satellite C600, lalu ada prosesor Intel R Core TM2 SPU T6670 atau 2,20 GHz. Lalu ada RAM yaitu 3 GB dan juga hard disknya 500 GB. Lalu untuk spesifikasi perangkat lunaknya untuk sistem operasi menggunakan Windows 8 Pro 32 bit, untuk database-nya yaitu PostgreSQL dan web browser Google Chrome, dan aplikasi ERP yaitu menggunakan Dolibar versi 3.8.1. Selanjutnya yaitu ada modul. Yang pertama yaitu pengelolaan barang. Jadi pada modul ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris barang, termasuk informasi seperti nama barang, deskripsi, harga, dan juga stok yang tersedia. Lalu yang kedua yaitu ada pengelolaan pembelian, di mana memungkinkan perusahaan untuk melakukan pemesanan barang dari supplier, menerima dan memproses pesanan pembelian, serta mengelola faktur dan pembayaran kepada supplier. Lalu yang ketiga yaitu ada pengelolaan penjualan, di mana memungkinkan perusahaan untuk membuat penawaran harga kepada pelanggan, mengelola pesanan penjualan, membuat faktur penjualan, serta melacak dan mengelola status pembayaran dari pelanggan. Lalu yang keempat yaitu pengelolaan supplier, di mana perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi tentang supplier termasuk data kontak, informasi pembayaran, dan juga riwayat transaksi. Lalu yang kelima yaitu pengelolaan pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mengelola informasi tentang pelanggan termasuk tentang
termasuk data kontak, riwayat pembelian, dan preferensi pelanggan. Lalu yang keenam itu yaitu ada akuntansi, di mana perusahaan akan mengelola transaksi keuangan termasuk membuat laporan keuangan, pencatatan pembayaran, dan pemantauan performa keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu ada manajemen persediaan, di mana memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan barang, melacak stok barang, dan mengoptimalkan tingkat persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Lalu, apakah sudah didukung IoT? Jadi, sebelumnya IoT atau Internet of Things ini merupakan kemampuan suatu benda atau perangkat untuk terhubung dengan internet, mengumpulkan data, dan juga bertindak sesuai dengan data tersebut. Nah, pada sistem ERP Dolibar versi 3.8.1 ini, tidak secara eksplisit didukung dengan fitur IoT, namun dengan menggunakan pihak ketiga atau interaksi kostum, mungkin dapat mengintegrasikan solusi IoT dengan sistem ERP tersebut untuk mengoptimalkan proses bisnis. Mungkin salah satu cara yang bisa digunakan yaitu dengan melakukan analisis proses bisnis atau melakukan menggunakan perangkat lunak CRM atau Customer Relationship Management, di mana menggunakan perangkat lunak CRM ini untuk dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan, memperbaiki proses penjualan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran tanpa perlu tergantung dengan IoT. Selanjutnya ada dampak penerapan ERP. Yang pertama ada sistem ERP menginteraksikan proses setiap line dalam manajemen perusahaan secara transparansi dan memiliki akutabilitas yang cukup tinggi. Proses penjualan barang dilakukan dengan lebih efektif tanpa adanya kekeliruan dibandingkan dengan pengerjaan manual dengan cara faktur tertulis dikumpulkan untuk diinput data oleh karyawan ke dalam aplikasi yang dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya ada penggunaan ERP dapat terlihat pengurangan jumlah stok dengan akurat daripada aplikasi yang dimiliki Jaya Utama Motor sebelumnya. Tidak ada menu pengelolaan inventory sehingga jumlah stok barang tidak dapat diupdate. Selanjutnya ada penggunaan sistem ERP akan mengurangi tingkat kesalahan dan pencatatan dan penghitungan jumlah penjualan yang sebelumnya menggunakan faktur tertulis yang berpotensi rusak, tercecer, dan hilang. Selanjutnya ada penggunaan ERP menghasilkan pengurangan terkait kesalahan. Lalu yang terakhir dampak penerapan ERP yaitu penggunaan sistem ERP akan mengurangi tingkat kesalahan, yaitu di mana ERP ini dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam proses suatu bisnis karena semua data terpusat dan terintegrasi. Lalu selanjutnya ada sistem ERP dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem ERP dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena ERP dapat mampu meningkatkan suatu bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada aplikasi ERP Dolibar membuat laporan keuangan dan faktur dapat menghasilkan secara otomatis. Jadi ini merupakan referensi atau jurnal yang kita gunakan dalam presentasi kali ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.